Halo Scorpio, selamat datang kembali dan terima kasih sudah mampir. Segmen kali ini adalah Tarot Senja. Kita akan ngebahas tentang kamu dan dia. Dianya itu siapa? Dianya itu bisa jadi orang dari waktu lampau, bisa jadi orang yang ada di hidup kamu sekarang, atau orang yang mau datang di hidup kamu. Oke, satu lagi baru kita bahas ya. Oh wow, oke. Gini, ini energinya berat ya. Jujur, ini energinya berat karena di sini ada step in the back, ada snake. Dua kombinasi kartu ini membuat saya berpikir ada ketidakjujuran, ada bahkan mungkin kebohongan, ada yang main belakang bahkan yang ekstrimnya, atau bisa juga kayak ada sesuatu yang disembunyikan gitu dari pasangannya atau dari orang yang sedang bersama saat ini. Dan itu akan terungkap pada sesuatu yang tidak terduga, mungkin semesta intervensi, membantu untuk kamu melihat situasi ini. Semoga ya bukan kamu yang melakukan hal ini ya. Karena gimana pun apa yang kamu tabur itu akan kamu tuai. Dan kalau misalnya kamu berada di pihak yang mungkin dibohongin atau dicurangin, semesta akan tunjukin itu. Oke, kita mulai. Ini orang A, ini orang B. Nanti kamu lihat kamu resonate sama yang mana. Kalau kamu merasa kayak dua-duanya nih kayak aku, berarti itu energinya kayak cermin ya, kalian saling memantulkan. Oke, di sisi orang A. Di sisi orang A ini aku melihatnya dia berusaha gitu memulai lagi kehidupan baru karena kondisinya udah terpisah nih, si orang A dan si orang B. Tapi si orang A ini masih memantau si orang B. Lalu di sini di hatinya ada Three of Swords, kekecewaan, kesedihan. Saya melihat orang A sih, walaupun dia kecewa, dia sedih, tapi ya gimana ya, namanya juga perasaan gitu. Walaupun kecewa, sedih, walaupun digimanain kan tetap pada masanya orang itu pernah jadi orang yang paling signifikan di hidup kita. Walaupun kecewa dan sedih, untuk benar-benar merelakan, melepaskan, memaafkan itu kan butuh waktu ya. Ini saya melihatnya sesuatu yang terungkap itu terjadinya belum terlalu lama gitu, jadi masih fresh. Tapi aku melihatnya si orang A ini kayak berprogres gitu sama hidupnya dia. Karena di sini ada Chariot. Chariot itu kayak semesta, mungkin selain intervensi, semesta membawa dia kepada pintu-pintu atau kepada hal-hal baru yang tadinya dia nggak lihat. Semesta memberikan banyak abundance di hidupnya dia. Mungkin teman-teman baru, pekerjaan baru, pintu-pintu rezeki yang baru, atau apapun gitu, sesuatu yang kembali membuat si orang A ini bisa tersenyum lagi. Lalu di sisi orang B, si orang B ini seperti bosan, jenuh dengan hidupnya dia. Mungkin dia bosan sendiri, mungkin hidupnya dia bosan karena si orang A udah nggak ada lagi di hidupnya dia, jadi warna hidupnya dia itu beda gitu setelah orang A ini pergi dari hidupnya dia. Dan saya melihat mungkin si orang B ini yang melakukan kebohongan, kecurangan, atau bahkan mungkin main belakang ya. Karena apa, di sini yang terluka itu si orang A gitu. Three of Swords-nya ada di orang A, sementara Three of Cups-nya itu ada di orang B. Sama-sama angka 3. Tapi artiannya berbeda, di sini kecewa, yang di sini happy. Mungkin dia happy sama orang lain, terus dia menyesal belakangan karena di sini ada Nine of Wands gitu.
Dia menyesal, dia baru berpikir bahwa apa yang dia lakukan itu kayak fatal gitu ya, kayak baru berpikir kok kenapa gue melakukan itu ya, kenapa kenapa gue melakukan hal itu sampai bikin si orang A ini pergi, padahal orang A ini udah yang paling terbaik lah buat si orang B, tapi dia melakukan suatu kesalahan yang bikin orang A pergi, dan sekarang dia merasa hidupnya tidak berwarna lagi setelah orang A tidak ada di hidup dia. Semoga bukan kamu ya, kamu penonton, semoga bukan kamu yang melakukan kecurangan. Karena ingat, apapun yang berusaha disembunyikan, ditutup-tutupin, dan itu efeknya menyakiti orang lain cepat atau lambat, cuman masalah waktu. Semesta akan buka itu semua. Kita lihat aja contohnya, banyak kan di berita hal-hal yang berusaha ditutupin selama ini akhirnya kebongkar semua. Dan semesta memberikan banyak hal baru buat si orang A. Yang itu tadi, setelah keluar dari situasi ini, hubungan ini, semesta membukakan pintu-pintu baru, mempertemukan dengan orang baru, kayak mendatangkan satu persatu hal baru di hidupnya orang A supaya dia bisa senyum lagi, bangkit lagi, optimis lagi sama hidup. Ya, si orang A lagi mau fokus dulu sama hidupnya. Dan mungkin membangun momentum ya, karena semesta kayak bukain satu-satu pintu gitu, mendatangkan satu-satu kesempatan-kesempatan, kebahagiaan-kebahagiaan. Ya udahlah, toh semesta memberkati aku dengan banyak hal gitu, ngapain pusing. Aku fokus aja dulu sama diriku, teman-temanku, keluargaku. Orang A ini udah jadi orang yang beda sih setelah dia keluar dari hubungan ini, dan juga cara karakter, cara pembawaan diri, cara berpikir, bahkan mungkin glow up ya. Kita lihat si orang B yang sedang merenungin hidupnya. Dia mau datang, dia sedang berpikir mau datang lagi di hidupnya orang A. Dia menyadari apa yang dia lakukan, lalu dia berusaha nunjukin ke orang A gitu ya, aku udah berubah, aku gak akan gitu lagi, dan bla 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 bla. Karena penyesalan selalu datang terlambat, kesedihan, kekecewaan, terpuruk gitu setelah kehilangan sesuatu yang sangat berharga karena melakukan kesalahan yang sebenarnya bisa dicegah, tapi yang namanya manusia bisa khilaf, bisa salah. Dia baru merasakan itu sekarang setelah si orang A pergi. Nah, ini kan aku udah kasih tahu ya, kalau misalnya kamu orang A, kamu yang paling tahu gitu seberapa fatal hal yang dilakukan si orang B ini, seberapa jauh kebohongan dia, seberapa jauh hal itu bisa dimaafkan, dan kamu juga paling tahu gitu seberapa dia bisa berubah gitu. Kan selama kamu kenal dia, kamu bisa lihat gitu, ini orang bisa berubah nggak ya, kamu yang paling tahu. Dan kalau misalnya kamu orang B gitu, kamu perlu berusaha sangat keras sih kalau misalnya kamu bener-bener mau menangin lagi hatinya si orang A. Kamu perlu berusaha sangat karena kamu udah melewatkan melewatkan jackpot sih. Kayak hal baik gitu di hidup kamu biarkan lewat gitu aja karena kamu melakukan kesalahan. Tapi saya juga bisa mengerti karena kita semua manusia gitu. Kadang kekilafan itu, kadang godaan duniawi, selama kita manusia kita pasti akan selalu melakukan kesalahan sih, seberapapun kita berusaha gitu. Oke, segitu aja dulu, semoga bermanfaat ya, dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.